Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, marilah kita dengarkan sejenak renungan harian yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Perikop ini tentang siapa yang berbahagia, yang terdiri atas 2 ayat saja. Mari kita simak bacaannya terlebih dahulu. Dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, apa sih yang dimaksud dengan bahagia itu? Lalu, bahagia itu apa sih yang menjadi tolak ukurnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada sebuah ilustrasi tentang kebahagiaan itu seperti apa. Ada seorang konglomerat di negeri ini, ditanyai tentang kebahagiaan itu apa. Dia mengungkapkan kebahagiaan itu. Lalu ada 4 tahap atau macam yang dialami secara langsung, yaitu yang pertama, ketika dia sudah berhasil mengumpulkan uang banyak, namun kebahagiaan itu ternyata kebahagiaan sesaat. Lalu yang kedua, ketika dia sudah berhasil memiliki benda berharga dan bermerek seperti arloji, emas, rumah mewah, mobil, dan lain sebagainya. Sayangnya, itu juga tidak membekas secara abadi. Lalu yang ketiga, ketika ia mendapatkan atau memenangkan suatu tender dalam bisnis dalam jumlah yang fantastis. Namun hanya sayang kebahagiaan itu tidak lama, bahkan tidak membekas sama sekali. Lalu yang terakhir, ketika dia berkunjung ke salah satu panti asuhan disabilitas, di mana ia menyumbangkan sejumlah kursi roda di panti asuhan itu. Dia melihat betapa bahagianya anak-anak panti tersebut setelah menerima kursi roda dan menggunakannya, dan bersenda gurau serta bermain dengan sukacita kepada teman-teman yang sama memakai kursi roda. Konglomerat itu melihat betapa bahagianya anak-anak itu. Ketika sang konglomerat yang dermawan itu berpamitan kepada ibu pengasuh panti, tiba-tiba ada anak panti yang mendapatkan hadiah kursi roda tersebut memegang erat-erat tangan si konglomerat tersebut. Anak panti tersebut serasa berucap, "Izinkan saya memandang wajah Bapak, supaya saya tidak lupa wajah Bapak, supaya nanti ketemu di surga dan saya bisa mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak." Inilah sebenarnya arti kebahagiaan bagi saya, yaitu ketika saya bisa berbuat yang bisa membahagiakan sesama atau orang lain. Inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang luar biasa, dan kebahagiaan itu tidak hampa dan tidak cepat pudar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kebahagiaan itu soal ora rasa. Yang bicara adalah soal hati nurani. Kebahagiaan tidak diukur dengan rasio. Seorang ibu merasa bahagia dan melupakan kesakitan yang dia alami ketika ia melahirkan si buah hatinya. Mereka menangis dengan tangisan kebahagiaan. Oleh karena itu, kebahagiaan itu pantas kalau diperjuangkan untuk memperolehnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus juga memberi jawaban perihal siapa yang berbahagia, telah membukakan mata kepada kita, yakni kebahagiaan sesungguhnya
bukan didapatkan dari tindak dan pengalaman manusia belaka. Secara rohani, Yesus menunjukkan kebahagiaan disempurnakan dalam hidup akan Allah. Allah menjadi dasar dan tindakan dalam hidup kita. Sabdanya menjadi tuntutan perjalanan hidup keseharian. Bila kita setia menghidupi dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup, entah dalam kesulitan dan penderitaan sekalipun, kita tetap gembira menjalani hidup dan memperoleh kebahagiaan itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Pertanyaannya, sekarang apakah kita sudah mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita? Niat apa yang hendak kita bangun untuk menghidupi firman Tuhan dengan lebih baik? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini juga bisa ditelaah karena ada dua sudut pandang yang berbeda antara perempuan tersebut dengan Yesus. Yang jelas perempuan tersebut berbicara dari sudut pandang manusiawi, yaitu kebahagiaan diukur dari sudut pandang keluarga, tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Siapa ayah kita, siapa ibu kita, dan sanak keluarga kita. Apakah anak kita menjadi orang sukses? Lalu berapa harta yang kita miliki? Bagaimana prestasi kita di dunia ini, seperti pangkat, derajat, dan martabat kita di hadapan sesama manusia? Dalam hal ini, perempuan tersebut memuji Maria, ibu Yesus, sebagai ibu yang sukses membimbing dan mempersiapkan Yesus dalam kehidupan di dunia ini. Maria dikatakan oleh perempuan tersebut karena Maria, ibu Yesus, telah mengantar Yesus menjadi manusia yang terkenal di Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ternyata Yesus mengetahui isi hati perempuan itu, sehingga Yesus bukannya menjawab, melainkan mengcounter perempuan tersebut. Sebenarnya yang dikatakan bahagia itu ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tentu ucapan Yesus ini karena Yesus melihat segala sesuatunya dari sudut pandang surgawi. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini daripada mereka yang tahu bahwa mereka telah mendapatkan keselamatan kekal. Lalu bagaimana caranya? Sudah, tentu adalah percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, serta selalu dekat dengan firman-Nya, sehingga kita bisa bertumbuh dan berakar dalam hati, pikiran, dan perasaan dalam kehidupan keseharian kita. Kesimpulan yang dapat kita rumuskan dalam renungan hari ini adalah: yang pertama, pandangan tentang kebahagiaan sangat jauh berbeda antara kebahagiaan sudut pandang duniawi dengan sudut pandang surgawi. Yang kedua, kebahagiaan duniawi diukur dengan pangkat, derajat, dan kekayaan. Yang ketiga, marilah kita cari kebahagiaan sejati, yaitu dengan ukuran siapa yang selalu bersama kita, yaitu Tuhan sendiri yang bersama kita. Maka dalam keadaan seperti apapun, jika Tuhan bersama kita, kita pasti mendapatkan kebahagiaan itu. Demikian renungan bacaan hari ini. Semoga bisa meneguhkan iman kita dan kita selalu menjadi orang yang bahagia, bukan bahagia yang semu, melainkan kebahagiaan sejati. Terima kasih dan berkah dalam.